السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, bapak-bapak jamaah salat maghrib musola Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan ruang dan waktu kepada kita. Dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk bisa bermunajah sejenak, berduduk bersama dan sama-sama kita memperdalami daripada amalan-amalan yang disunnahkan dan itu juga yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengkaji daripada kitab sunnah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara baik itu yang diwahyukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dengan bagaimana amalan-amalan daripada ibadah yang berkaitan tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah yang lainnya yang tentunya menyertai daripada ibadah wajib tersebut, dan begitu juga dengan yang memberikan penguat daripada ibadah wajib tersebut, sebagaimana dari bab yang kita bahas di dalam bulan ini dan sebelumnya di pekan sebelumnya tentang bagaimana keutamaan daripada salat sunnah yang bisa menutupi daripada kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam salat sehari-hari kita, yang tentunya ini menjadi catatan tersendiri bagi kita sebagai seorang muslim yang tentunya sama-sama kita kembali memperbaiki daripada nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa setiap amalan salat yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu nanti menjadi penutup atau menjadi pelengkap atau menjadi penyempurna daripada kekurangan ibadah salat kita atau ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tata caranya yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengenai tentang kemarin sudah pembahasan kita sudah masuk kepada bab tentang salat sunnah, yang mana kemarin kita sudah membahas salat sunnah itu terbagi menjadi dua. Masih ada yang ingat? Salat sunnah apa? Mutlak dengan muqayyad. Salat sunnah mutlak dengan muqayyad. Dan sedangkan muqayyad ini pun dibagi menjadi dua, yakni salat sunnah rawatib yang menyertai salat-salat yang 5 waktu itu, dan lalu yang kedua salat-salat yang atau salat sunnah yang tergolong
yang tidak menyertai salat wajib yang 5 waktu atau tidak mempunyai asbab, ya, atau dia tergantung kepada waktu. Maka di sini dari hal ini pun kembali, ya, bahwa sebelum membahas itu kemarin kita sudah menerangkan bagaimana Rasulullah SAW memperbanyak salat sunnahnya itu di rumah daripada di masjid. Akan tetapi, ya, kembali lagi melihat kondisi, ya, karena salat ini bagian daripada syiar, ya, sehingga para ulama memberi, ya, pendapat, ya, harus menyampaikannya, tidak harus menyampaikan, ya, senantiasa, ya, Rasulullah SAW mengerjakan salat sunnah itu di rumah. Akan tetapi membahasakannya terkadang di rumah, terkadang juga di masjid. Nah, sehingga dilihat daripada kondisi, karena ada riwayatan seperti Ibnu Umar nanti di dalam pembahasan ini, mungkin beliau melihat Rasulullah SAW mengerjakan salat sunnah qabliyah imma ba'diyah itu di masjid. Akan tetapi Aisyah yang menyampaikan, ya, Rasulullah SAW dalam riwayat yang disampaikan, atau Aisyah yang menyampaikan hadis ini, bahwa Rasulullah SAW itu mengerjakan lebih banyak di rumah seperti itu. Jadi dalam rakaatnya seperti apa, nanti ini dalam pembahasan kita insyaallah di pertemuan kali ini. Dan begitu juga jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang mana mengenai tentang rumah, yang tatkala rumah itu tidak dimakmurkan dengan ibadah, imam dengan salat atau tilawah Quran, ataupun dalam kita bermuamalah sesama yang di dalam keluarga, yang seorang bapak menyayangi anak dan istrinya, bertanggung jawab terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Begitu juga seorang anak, ya, mempunyai perangai, mempunyai akhlak, mempunyai adab yang baik, menghormati kedua orang tuanya. Seorang istri menjaga daripada amanah suami dan amanah keluarga, menjaga daripada aib, menjaga daripada kehormatan keluarga. Maka di sini Rasulullah SAW menyampaikan, ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir. Kata Rasulullah SAW, ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syayatin yanfiru minal bait alladhi taqra'u bihi suratul Baqarah. Maka Rasul memberikan sebuah catatan, ya, jangan menjadikan rumah kita seperti kuburan, tenang dari bacaan Al-Quran, dari ibadah, ya. Tetapi ada catatan khusus dari Rasul. Inna syaitana yanfiru. Sesungguhnya syaitan itu akan lari, tidak berani memasuki, ya, minal bait, ke dalam rumah seseorang. Yang seperti apa? Alladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Yang mana penghuni rumah itu senantiasa membaca surah Al-Baqarah. Jadi ada dikhususkan di sini. Berarti mana suratul Baqarah? Maka ayat 1 sampai dengan terakhirnya 3 juz setengah itu lebih. Itu ada siapa mas? Kerennya Pak Bud dari Pak Orkan ya? Baik, kalau Allah Subhanahu. Jadi rumah yang tidak dihidupkan dengan ibadah, ya, khususnya di sini Al-Quran, ya, maka ini menjadi bumerang bagi penghuninya. Maka tidak heran kalau orang kebanyakan di rumah itu gerak, tidak nyaman, ingin di luar terus, ya, perlu memang sesekali kita refreshing itu perlu. Syafi'il bahar galau atau manjat gunung, ya, atau pergi ke tempat rekreasi dan seterusnya, itu perlu. Untuk apa? Untuk kita juga memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tadabbur kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bernilai ibadah. Dan cara kita liburan ke pantai, ke tempat rekreasi, ke gunung ataupun hutan dan seterusnya, maka itu tujuannya adalah ibadah. Salah satunya adalah tatkala kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jemaah yang dari Allah Subhanahu wa taala ada pengkhususan lagi dari Rasulullah tentang bagaimana tilawah
yang senantiasa kita langgengkan dalam keseharian kita. Nah, ini juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal Qur'ani suratun 30 ayat syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Di dalam Al-Qur'an itu ada di antara kandungan Al-Qur'an itu ya, yang mana ada surah yang berjumlah ayatnya 30 ayat, yang mana dari ayat-ayat tersebut dapat memberi syafaat bagi orang yang membacanya ya, dan hingga menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan semasa hidupnya di dunia. Mana ayat itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabarakalladzi biyadihil mulk, yakni suratul mulk ya, suratul mulk, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk. Kenapa? Wa fihi riwayat Abi Dawud tashfa'. Di dalam sebuah riwayat yang lain yang disampaikan oleh Abu Dawud ya, beliau menyampaikan akan memberikan syafaat, bahwa segala orang membaca menghafalkan tabarak. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyampaikan orang yang membaca suratul Baqarah di malam hari rutin didawamkan, maka nanti di alam barzakh di kuburannya itu dibebaskan dari siksa kubur. Jadi ini luar biasanya surat Tabarak. Nah, sehingga memang ada ayat-ayat khusus yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara umum dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu harus dibaca. Ya, kecuali ada keterangan dalilnya yang jelas dari Rasulullah SAW, ayat-ayat yang memang sering beliau baca dan sehingga ada fadilah di dalamnya. Jadi ada fadilah di dalamnya. Jadi mohon maaf, jangan nanti kita membaca Quran hanya Yasin saja yang kita tahu. Ya. Jadi tatkala ada datang hari Jumat, Yasin, malam Jumat, Yasin, ya, besoknya lagi Yasin, besoknya lagi Yasin, dan seterusnya. Tapi tidak pernah meniatkan diri untuk menghatamkan Quran. Ya, membaca dari Al-Fatihah sampai dengan menyelesaikan dengan An-Nas. Tapi Yasin terus dipatahkan. Memang ada dalil yang menyampaikan ya, Yasin itu bahwa Al-Quran itu adalah 30 juz, dan setiap jiwa itu mempunyai hati, dan ulumul Quran itu suratul Yasin. Tapi kalau ditelisik di dalam hadis ini ada perawi yang sifatnya kadzdzab, yang sifatnya tidak bisa dipegang perkataannya dan tidak bisa diambil hadis darinya. Nah, sehingga ada derajat-derajat hadisnya juga. Nah, ini yang perlu nanti beberapa bisa sedikit bertanya, atau sudah jalan kan kajian hadis pada subuh? Jalan ya, ada mustalahul hadis. Nanti yang menjelaskan di sana riwayat rawinya, matanya dan seterusnya. Ya, itu juga perlu sedikit-sedikit dibahas. Nah, di sini jemaah Allah Subhanahu wa taala perlunya ya kita duduk sejenak ya, sambil tidak terlalu resmi ya, supaya bisa dicerna dengan baik. Nah, kembali kepada salat sunnah yang menyokong atau yang bisa menutup dari kekurangan salat kita. Karena Rasulullah SAW berbahasan terakhir kita kenalin ya, diperintahkan kepada malaikat untuk uksur, untuk menghisab daripada amal. Karena amalan yang pertama dihisab nanti di yaumul hisab itu adalah amalan salat sebelum amalan-amalan yang lainnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, yang periksa daripada amalan hamba-hambaku. Seandainya amalan salatnya itu baik, maka dia akan baik. Tapi seandainya amalan salatnya itu tidak baik, ya bukan selesai di sana. Allah mengatakan, maka periksa amalan salat sunnahnya. Maka tutupi salat kewajiban atau amalan kekurangan dari amalan salat wajib itu dengan salat sunnah yang dia kerjakan. Dan begitu juga dalam amalan-amalan yang lain seperti zakat, haji, sedekah, ya, dengan amalan-amalan yang lain, ya, itu akan barometernya adalah salat.
dan bisa menutupinya adalah amalan daripada salat sunnah. Baik, kita lanjutkan sedikit dari pembahasan kita di dalam fikih sunnah. Ya, di dalam hal ini salat rawatib, terakhir kemarin pembahasan tentang keutamaan salat qabliyah subuh, yang mana Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan salat sunnah qabliyah subuh, dan begitu juga dengan fadilah-fadilah yang ada di dalamnya yang disebut oleh baginda Rasul yang banyak yang diriwayatkan hadisnya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau sering banyak berinteraksi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kesempatan karena tertinggal mengerjakannya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqadanya. Maka boleh mengqadanya, ya. Tatkala dia qada dari penjelasan hadis yang sudah ada sampai dengan matahari terbit, ya. Jadi sampai matahari terbit. Ya, tatkala selesai salat subuh, kalau tidak sempat mengerjakan salat qabliyah subuh, boleh mengqada salat subuh. Maka niatnya apa? Musalli apa? Salat tatkala kita mengqada. Niat qada itu gimana? Kalau adaan dengan qadaan beda ya. Kalau adaan dalam konteks waktunya yang sudah tepat, maka setiap salat wajib ya tatkala kita mengerjakannya menggunakan konteks adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau qadaan lillahi ta'ala, maka itu salat yang sudah terlewat, kita mengulangnya, mengqadanya. Maka ada di mazhab Syafi'i, ya orang yang pernah meninggalkan salatnya semasa dia muda. Nah, jadi kan kita ini udah kelewat masa mudanya gitu kan. Dulu waktu masih SMP, selesai balik, ya kembali kan umur 14, ada yang 12 tahun, mimpi basah, selesai balik, maka kewajiban aini salat itu sudah dibebankan kepada seorang laki-laki. Begitu juga dengan perempuan, tatkala sudah haid, maka dibebankan kewajiban salat itu. Nah, tatkala kita mungkin masa balik kita kelas 6 SMP, kelas 6 SD dulu, SMP masih ya senang main, SMA senang main, masih bolong. Nah, seingat kita dulu pernah meninggalkan sholat, bahkan mungkin sering. Maka seingatannya kita itu selesai sholat subuh, mungkin pernah meninggalkan sholat subuh dulu, zuhur, asar, maghrib dan seterusnya, selesai menunaikan sholat daripada subuh tersebut, ya. Maka ada sebagian ulama Syafi'i mengatakan maka dia harus mengqadha salat yang pernah dia tinggalkan. Ya, akan tetapi ada sebagian mengatakan sudah tidak perlu diqadha karena memang itu di masa-masa dia belum memahami atau lalai atau tatkala dia kembali pembahasan kita tentang salat, ya orang tatkala lupa atau misalnya dia memang kondisi dalam belum istirahat atau belum mengkondisikan dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesalahan, ya dengan kemaksiatan, dengan segala sesuatu yang pernah dia lakukan semasa dulu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa dan kesalahan yang sudah lalu. Ya, sehingga dia memulai dengan amalan yang barunya dengan syarat tidak boleh lagi mengulangi perbuatan yang sama di masa yang sama. Ya, sehingga obatnya sini benar-benar obat an-nasuha, yang tidak diulangi. Ya syaratnya lalu berikutnya adalah menyesali dari perbuatannya, ya tidak akan mengulangi, menyesali dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat qabliyah subuh ini tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kembali lagi yang namanya salat sunnah, ya jangan sampai ya melewatkan hal yang wajib. Ya, jadi tetap yang menjadi hal yang harus diperhatikan adalah yang wajib. Ya, pemahaman sunnah itu adalah apa? Tatkala dikerjakan mendapatkan pahala, tidak perlu dikerjakan pun tidak mendapatkan pahala, ya dosa pun tidak. Berbeda dengan hal yang wajib, tatkala tidak dikerjakan maka dia mendapatkan dosa, ya tatkala dia dikerjakan maka dia mendapatkan pahala. Baik, kita melanjutkan di salat rawatib zuhur. Nah, ini ada perbedaan daripada riwayatan yang biasa dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW tentang salat rawatib zuhur ini, baik ba'diyah dan qabliyah. Ya, ada yang mengatakan jumlahnya 4 rakaat,
ya, karena melihat Rasul mengerjakan. Ada yang mengatakan 6 rakaat, ada yang mengatakan 8 rakaat, ya, ada yang mengatakan secara umum itu 4 rakaat. Nah, ini mana yang dalil yang kuat nanti, ya, maka tetapi semua dalilnya sama-sama kuat, ya. Ya, ada tatarannya adalah sahih, ada yang hasan sahih, ya. Maka ini adalah dalil-dalil yang memang para sahabat melihat secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan. Maka hadis yang menjelaskan tentang ya jumlah rakaat salat sunnah rawatib zuhur itu memang berbeda-beda. Ya, seperti kita yang sebutkan tadi, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 8. Adapun yang mengatakan 4 itu dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu an. Ya, Ibnu Umar ini juga terkenal seorang ahli Quran. Ya, di dalam sebuah catatan sejarah, beliau tidak pernah yang mau namanya ziyadah, menambah hafalannya sebelum benar-benar mungkin di dalam hafalan Qurannya. Jadi bukan hanya mungkin saja hafalannya. Jadi dia hafal Quran, dia akan setorkan kepada Rasulullah SAW hafalannya. Itu dia belum mau menyetorkannya walaupun sudah mungkin, kalau belum ayat tersebut yang dia hafalkan itu belum diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dipraktikkan dulu, kalau sudah dipraktikkan baru disetorkan. Maka dalam riwayat Ibnu Umar ini termasuk sahabat yang paling lama menyelesaikan setoran hafalannya kepada baginda Rasulullah SAW. Karena beliau tidak mau menyetorkan hafalannya sebelum dipraktikkan. Kalau ayat mengenai tentang tentang adab, tentang zakat, tentang amal, tentang muamalah, tentang ini, beliau itu praktikkan dulu. Selesai praktikkan baru sesuai. Nah, sehingga kekuatan iman para sahabat itu tidak bisa dilakukan. Kuat benar-benar. Ketika Rasul mengatakan akan terjadi peperangan, berjalan sampai di dalam sebuah sejarah yang sudah selesai perang Badar, yang terluka dengan panah dan seterusnya. Kalau ada panggilan jihad, maka mereka tetap berjalan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari jalan Ibnu Umar beliau mengatakan, aku, kata Ibnu Umar, menghafal dari Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah SAW, 10 rakaat salat sunnah rawatib. Beliau mengatakan 10 rakaat sunnah salat rawatib. Mana aja itu? Yang pertama 2 rakaat sebelum salat subuh, ya, belum salat subuh. Lalu berikutnya 2 rakaat sesudah salat zuhur. Lalu berikutnya yang mana lagi? Berikutnya adalah 2 rakaat setelah maghrib. Berarti asar dilewatkan. Ya, qabliyah dan ba'diyah. Ada ba'diyah asar tak? Ya, qabliyahnya yang dilewatkan. Ya, akan tetapi Rasulullah SAW pernah salat, dan salah seorang sahabat pernah salat setelah salat sunnah 2 rakaat setelah salat asar. Ya, nanti ada dalilnya. Ya, salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW membawa harta rampasan perang. Ya, beliau membawanya setelah zuhur. Setelah zuhur, sampai sibuk sekali beliau membagikannya, mengaturnya dan seterusnya. Ternyata terlewat sholat ba'diyah zuhurnya. Lalu beliau mengerjakannya selesai sholat asar dengan mengqadhanya. Ya, karena salah satu nanti ada penjelasan hadisnya, zuhur, qabliyah dan ba'diyah zuhur itu Rasulullah SAW itu tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Ya, itu termasuk salat yang sangat-sangat beliau senantiasa kerjakan. Ya, jadi 2 rakaat ya sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Lalu berikutnya adalah 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi jumlahnya kata Ibnu Umar itu 10 rakaat yang beliau hafalkan, ya, dari baginda Rasulullah SAW. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka di sini hadis yang lain juga menyampaikan bahwa salat sunnah rawatib zuhur itu jumlahnya 6 rakaat. Kalau tadi adalah hadis Ibnu Umar itu 4 rakaat karena qabliyah ba'diyah. 2 rakaat qabliyah, ba'diyah 2 rakaat. Maka di dalam hadis yang lain, ya, dari Abdullah bin Safir, ya, Ummu Hibban binti Abi Sufyan juga meriwayatkan bahwa
Rasulullah SAW melaksanakan rawatib zuhur itu 6 rakaat. Ya. Mana yang 6 rakaat itu? Maka di sini beliau mengatakan beliau salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ya. Kata saya di sini ada perbedaan apakah dengan 4 rakaat itu 2 kali salam atau sekaligus satu kali salam. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, man shalla fi yaumi lailatin 12 raka'atan bunya lahu baitun fil jannah. Ya. Maka Rasul mengatakan barang siapa yang salat di dalam sehari semalam 12 rakaat, niscaya ya bunya lahu baitun fil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah baginya di dalam surga. Ya, mana yang 12 rakaat itu ya, maka Rasul mengatakan arba'an qabla zuhri. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, raka'ataini ba'daha, lalu berikutnya 2 rakaat setelahnya, raka'ataini ba'da al-maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, raka'ataini ba'da al-isya, dan 2 rakaat setelah isya, raka'ataini qabla salatul fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi barang siapa orang yang tidak meninggalkan 12 rakaat ini, ya, maka dia akan dibangunkan rumah di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi orang yang menjaga salat sunnah rawatib. Maka di dalam hadis ini disebutkan Rasul mengerjakan 6 rakaat zuhur. Ya, 4 rakaat qabliyah dan 2 rakaat ba'diyah. Lalu hadis yang lain yang mengatakan rawatib zuhur itu 8 rakaat. Ya, dari hadis Ummu Habibah, Rasulullah SAW bersabda, man shalla arba'an qabla zuhri, barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, haramallahu lahmahu 'alan nar, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka itu menyentuh daripada daging tubuhnya atau menyentuh daripada tubuhnya. Allah haramkan api neraka itu menjilati atau menyentuh daripada tubuh orang tersebut yang mengerjakan arba'an ya zuhri qabla, atau mengerjakan arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Dan ini derajatnya hadis yang sahih dari Imam At-Tirmidzi. Yang sebelumnya juga sama, hasan sahih, yang mengatakan 6 rakaat, yang mengatakan 8 rakaat itu sahih. Lalu berikutnya keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur dikhususkan kembali. Ada keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur yang senantiasa Rasulullah SAW kerjakan. Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan bahwa Rasulullah SAW ia pernah salat 4 rakaat sebelum zuhur. Ketika ditanya, mengapa engkau mengerjakan rutin atau melakukan itu wahai Abu Ansari, dia menjawab, aku pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan hal tersebut dan beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat salat ya qabliyah sebelum zuhur. Ya, maka beliau langsung menjawab, ya, atau Rasulullah SAW itu menceritakan atau menyampaikan kepada Abu Ayyub Al-Ansari tentang hadis ini. Innaha sa'atun tuftahu fiha. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat salat sunnah qabliyah sebelum zuhur? Kata Rasul apa? Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Sesungguhnya waktu itu, kata Rasul, sebelum salat zuhur itu, dan aku mengerjakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, itu waktu-waktu tuftahu fiha abwabus sama, waktu-waktu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit. Fa ahbabtu an yarfa'a li fiha amalan saleh, dan aku mencintai, aku suka mengerjakan salat sunnah tersebut karena aku menginginkan yarfa'u li fiha, Allah mengangkat ya atau membuka pintu surga itu dan mengangkat amalan-amalan kebaikan bersama dengan amalanku tidak meninggalkan daripada amalan kebaikan. Salah satunya adalah salat sunnah 4 rakaat. Jadi karena ingin diangkatnya amalan kebaikan itu ke langit, maka Rasulullah SAW itu tidak meninggalkan daripada salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Maka ini sanadnya adalah hasan. Ya. Rasulullah SAW
ternyata mengerjakan qabliyah 4 rakaat ya sebelum zuhur itu karena Allah Subhanahu wa taala ya itu pintu langit dibuka di waktu tersebut. Ya, maka Rasulullah SAW ingin amalnya itu bersamaan dengan amalan yang baik itu diangkat di waktu tersebut. Nah, sehingga beliau juga tidak pernah meninggalkan menyanyiakan waktu tersebut. Maka di sini juga dari Bunda Aisyah menyampaikan Rasulullah SAW salat 4 rakaat sebelum zuhur beliau mengerjakan berdirinya dan menyempurnakan rukuknya serta sujudnya. Jadi benar-benar menyempurnakan ya berdiri dengan sempurna ya, begitu juga dengan rukuk, begitu juga dengan sujudnya, tidak tergesa-gesa dalam mengerjakannya. Maka ya di dalam Fathul Bari ya dijelaskan oleh Al-Hafidz ya menerangkan Al-Hafidz di dalam kitab Fathul Bari ya juga menjelaskan tentang bagaimana lebih baik dijelaskan tentang bagaimana mengerjakan salat ya daripada qabliyah subuh qabliyah zuhur ini ya, karena ada perbedaan ya di antara para sahabat sebagaimana kita sampaikan tadi, ada yang mengatakan 2 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat ya. Ternyata Bunda Aisyah yang lebih tahu ya, bisa saja Rasulullah SAW mengerjakan di rumah itu 2 rakaat, masuk ke dalam masjid baru 2 rakaat qabliyahnya. Atau para sahabat yang melihat ya beliau mengerjakan 2 rakaat itu dalilnya di sana. Nah, maka mendapatkan dalil bahwa ternyata Rasul mengerjakan qabliyah zuhur itu 2 rakaat. Tapi tidak mengetahui bahwa di rumah beliau mengerjakan sudah 2 rakaat, lalu masuk ke dalam masjid ditambah lagi 2 rakaat. Maka yang melihat itu menjadi 4 rakaat ya, maka di sini juga ya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau yang lebih banyak tahu. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabliyah zuhur. Maka di dalam kitab Fathul Bari Al-Hafidz ya selain pengarang daripada kitab Fathul Bari menyampaikan bahwa seyogianya sebaiknya kita menyampaikan kadang-kadang beliau mengerjakan 2 rakaat, kadang-kadang beliau mengerjakan 4 rakaat ya. Akan tetapi dalam hadis-hadis tadi yang diterangkan maka diutamakan 4 rakaat ya qabliyah daripada zuhur dan 2 rakaat di ba'dihnya. Maka di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala ya, jika salat itu 4 rakaat sebelum atau sesudah zuhur maka sebaiknya dilakukan 2 rakaat 2 rakaat satu kali salam, 2 rakaat satu kali salam. Boleh dilakukan 4 rakaat langsung dengan sekali salam, boleh. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, salatul laili wan nahari mathna mathna. Salatul laili wan nahar. Adapun kata Rasulullah SAW, salat di malam hari dan di siang hari itu mathna mathna, 2 rakaat 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, sehingga dalam hal ini ya bisa kita menjadi pegangan ya sesuai dengan dalil-dalil yang ada bahwa setiap salat baik itu rawatib ya zuhur, qabliyah, ba'diyah, begitu juga dengan nanti maghrib, begitu juga dengan dengan isya'nya dan subuhnya, itu sesuai dengan apa yang dilihat oleh para sahabat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala tentang ada dalil yang menyampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengqadha rawatib zuhur, ya pernah mengqadha daripada rawatib zuhur. Ya ternyata bukan hanya qabliyah subuh saja yang pernah qadha oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi rawatib zuhur juga pernah beliau qadha. Bahwa di sini bahwa artinya salat rawatib zuhur ini sangat penting, ya sangat penting, ada daripada fadilahnya. Langsung disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum zuhur, beliau mengqadhanya sesudah salat zuhur. Ya, jadi Rasulullah SAW itu mengqadha salat ya 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, tatkala tidak beliau dapat kerjakan maka beliau ya kerjakan setelah salat zuhur. Nah ini begitu juga yang disampaikan oleh Ibnu Majah ya, meriwayatkan dari Aisyah bahwa jika Rasulullah SAW belum salat 4 rakaat
maksudnya adalah qabliyah daripada zuhur. Beliau mengqadanya setelah melakukan salat sunnah 2 rakaat sehabis salat zuhur. Jadi beliau melaksanakan salat zuhur, ya, lalu selesai salat zuhur, salat sunnah ba'diyah 2 rakaat, lalu beliau mengqadha 4 rakaat yang tadi tidak sempat dikerjakan sebelum zuhur, ya. Jadi ini adalah dalil yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah mengqadha, ya, daripada qabliyah daripada salat 4 rakaat salat zuhur. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih aman ya? Habib? Kalau untuk qobliyah itu memang niat qobliyah aja atau 2 rakaat yang tahiyat masjid? 2 rakaat tahiyat masjid dan 2 rakaat qobliyah. Begitu ya? Iya. Yang dimaksud yang gimana pertanyaan tadi? Yang dimaksud dengan 4 rakaat qobliyah. Kita lakukan tahiyat di masjid. Iya. Bisa masuk juga niatnya. Baik. Kalau tahiyatul masjid itu adalah salah sunat untuk menghormati masjid sebelum kita duduk, ya, sebelum kita melakukan aktivitas apapun tatkala memasuki masjid. Kalau qabliyah, ya, maka itu maksud berarti salat tahiyatul masjid itu termasuk salah sunat apa? Ya, muqayyad yang termasuk rawatib atau tidak? Ya? Tidak. Ya, berarti dia termasuk yang tidak rawatib. Ya, dia tidak rawatib. Masuknya ke dalam apa? Pembagian tadi. Ya, pembagian yang muqayyad itu yang termasuk kepada yang sesuai dengan waktunya, yang sesuai dengan tergantung daripada waktunya. Sama dengan halnya salat sunat duha, ya, witir, ya. Ada orang witir siang hari? Witir. Ya, witir siang hari ada nggak? Ada nggak witir siang hari? Hah? Ada? Ya, karena waktunya. Makanya mau salat sunnah muqayyad itu tadi terbagi yang kemarin kita bahas menjadi 2. Yang pertama itu rawatib yang menyertai salat yang 5 waktu tersebut. Lalu yang kedua yang disesuaikan dengan waktunya, yang tidak menyertai salat wajib yang 5 waktu tersebut. Sehingga ketentuan fitri itu kata Rasulullah SAW selesai salat isya sampai dengan apa? Menjelang fajar atau salat subuh. Maka dia tergantung dengan waktu. Duha, ada salat duha siang malam hari? Nah, ada. Bukan duha namanya berarti. Ya kan? Ya, begitu juga sama dengan salat apa namanya? Syuruk. Ada salat syuruk pada zuhur? Ada. Ya. Begitu juga dengan salat apa namanya? Tahiyatul masjid, salat sunat wudu. Ya, dikerjakan tatkala selesai mengerjakan wudu. Masjid tatkala kita masuk ke dalam masjid. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah apa namanya orang yang mengerjakan dikatakan oleh Rasulullah SAW ya tentang i'tikaf itu sendiri, ya, orang yang mengerjakan salat sunnah syuruk misalnya, ya. Orang yang mengerjakan salat sunnah syuruk ini adalah dalam hadis diterangkan kembali yang memang berniat i'tikaf di dalam masjid dari subuh, ya, dia salat berjamaah lalu berzikir, entah itu selesai zikir dia tilawah Quran, ikuti kajian, baru waktu tiba syuruk baru dia selesai syuruk. Nah, kalau ada orang di rumah, ya, dia salat subuh misalnya, atau dia salat subuh di masjid atau musala, lalu selesai salat subuh zikir sebentar, pulang dia, lalu di rumah dia tilawah sampai waktu syuruk, ya, sampai waktu syuruk. Lalu dia mengerjakan salat syuruk di rumah. Apakah salat syuruk maksudnya namanya? Salat syuruk kan namanya? Bukan. Karena ada dalil yang menerangkan lebih jelas. Yang dimaksud dengan syuruk itu adalah orang yang berjamaah di masjid subuh, duduk dia sampai berzikir selesai, sampai dengan akan dapat dibaca syuruk, tilawah Quran, atau ikut kajian dan seterusnya, berniat dia i'tikaf di masjid, ya, baru waktu syuruk baru mengerjakan syuruk. Maka dia tergantung kepada waktu dan dalil juga yang nanti menjelaskan. Nah, sehingga ini yang perlu kita apa namanya untuk menambah khazanah pemahaman kita di dalam memahami salat sunnah ini. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala
ya perlunya memang kita mengkaji kembali mana dalil, mana hal-hal yang memang yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kembali lagi, ya ibadah itu awal hukumnya adalah haram, ya sampai ada dalil yang datang menghalalkannya. Nah, sehingga inilah dalil yang kita tidak bisa ya serampangan atau mengerjakan semau kita. Ya, inginnya misalnya melebihi, maka tetapi menyelisih daripada sunnah yang sudah ditetapkan atau yang sudah biasa dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW, maka itu akan menjadi hal yang tidak baik. Kecuali hal yang berbeda tentang muamalah. Bedakan muamalah. Muamalah itu adalah apa? Amalan-amalan yang berkaitan tentang kesosialan, berkaitan tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan tumbuhan, dengan hewan dan seterusnya. Ya. Jadi kalau memang dia bernilai kepada kebaikan, bernilai kepada hal membantu, ya, maka dia akan nanti terdorong dengan dalil saling membantu dan seterusnya. Walaupun kita itu tidak ada di dalam dalil atau hadis atau kebiasaan para sahabat dan seterusnya. Tapi orang-orang alim ya setelah generasi para sahabat ya tabi'in juga mengerjakan tentang hal itu, maka itu menjadi sesuatu yang baik. Terakhir ya sebelum kita melaksanakan salat Isya, ya salah satu amalan yang mungkin tidak dikerjakan oleh baginda Rasulullah, yang mungkin pernah mengingat tentang hadis bukan hadis ya, tentang sejarah yang atau tentang amalan yang bisa ya, bahwa Ibnu Mubarak yang melaksanakan haji dan kala itu tertidur di dinding Ka'bah. Setelah tertidur itu bermimpi ya. Setelah dia bermimpi, ternyata didatangi malaikat. Ya, di dalam mimpinya itu ada dua malaikat yang mengatakan, wahai malaikat, yang satu bertanya, berapa orang yang haji tahun ini? Jumlahnya 60.000 orang. Adakah di antara 60.000 diterima hajinya? Tidak ada satupun yang diterima. Ya, pada tahun itu, ketika itu langsung dia terbangun. Ya, Ibnu Mubarak sebelum terbangunnya, tapi malaikat ya yang satu menimpali. Ya, cuma satu orang yang diterima. Namanya siapa? Waktu itu masih ingat ya? Hah? Tukang apa nih? Yang diterima? Tukang sol sepatu. Padahal dia nggak naik haji itu. Dia nggak naik haji tahun itu. Gagal hajinya gara-gara apa? Tabungan hajinya yang sekian puluh tahun dari sol sepatu itu diberikan kepada janda. Yang mana janda itu apa? Makan bangkai. Ya, dia makan bangkai. Ya, setelah itu karena apa? Karena nggak punya uang, udah 3 hari nggak makan. Maka salah seorang yang diterima haji ini ya datang ke rumahnya, ketok pintu, wahai saudara itu, ambil mau masuk, kok harum sekali. Langsung dibuka rumahnya dan mengatakan sesungguhnya makanan ini haram bagimu dan halal bagimu. Nah, halalnya kenapa? Karena 3 hari nggak makan, takut anak-anaknya meninggal, maka diambil bangkai ayam dimasak. Tapi bagi orang yang mampu untuk membeli makanan, ya itu haram. Tapi tatkala dia tidak mampu membeli makanan karena memang sudah kelaparan, ya itu juga masuk ke dalam hutan dan seterusnya, apa yang haram itu bisa menjadi halal. Maka benar dia mengatakan ini haram bagimu dan halal bagimu dan anak. Terangannya kenapa ya tidak bisa makan 3 orang? Kaya ini tinggalkan ada suami yang meninggal, anak yatim 3 orang. Setelah itu langsung dia pulang ke rumah, diambil uang tabungannya dikasihkan semua ke janda. Nah, sebab itulah dia baru berniat aja naik haji. Dari 60.000 orang yang tidak diterima hajinya, yang berangkat haji Mekah pada tahun itu cuma 1, yaitu orang nggak pernah naik haji, tapi karena niatnya saja. Jadi ini menjadi sebuah pelajaran amal. Baik, seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan keberkahan, dan sama-sama Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dalam ibadah. Bergerak kita tutup dengan sama-sama doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah berdoa Allah Subhanahu wa taala jamaah salat maghrib dan isya salat al-jihad. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan taufik dan hidayah kepada kita menerima amal salat maghrib dan isya kita, dan begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya, amin ya rabbal alamin. Lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan sedikit kajian kita di sunnah tentang salat rawatib, salat sunnah yang menyertai dari salat yang 5 waktu atau salat yang difardu'ainkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada alasan seseorang itu meninggalkan salat yang 5 waktu ini, nah sehingga dia menjadi hal yang aini, yang wajib, yang tidak boleh ditinggalkan. Baik, Bapak dan Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dari sampai mengqadha rawatib zuhur, yang mana Rasulullah SAW dari Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, jika Rasulullah SAW belum melaksanakan 4 rakaat qabliyah zuhur, maka beliau mengqadhanya ya setelah melakukan salat sunnah 2 rakaat ba'diyah zuhur. Ini tentang mengqadha salat sunnah rawatib qabliyah, ya, sebelum salat wajib. Adapun mengqadha salat sunnah rawatib ba'diyah, ya, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ummu Salamah. Jadi bukan hanya qabliyah saja yang diqadha oleh Rasulullah, ba'diyah juga pernah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan dari Ummu Salamah. Rasulullah SAW ya selesai salat zuhur, sebelumnya beliau datang dengan membawa jumlah harta yang tadi kita sudah sampaikan, itu rampasan perang, sehingga beliau ya tidak sempat melaksanakan salat ya ba'diyah zuhur. Nah, sehingga beliau mengqadhanya ya tatkala selesai melaksanakan salat asar. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, begitu juga dengan Abu Daud dengan redaksi yang berbeda. Dan jamaah Allah Subhanahu wa taala ya tentang salat rawatib ini ya kembali lagi yang penting ya kita jangan sampai meninggalkan, kita bisa untuk menutupi kembali lagi ya hal-hal yang tidak sempurna di dalam salat wajib kita, yang tentunya tidak semua kita bisa khusyuk di dalam setiap salat, yang mungkin kita menyadari. Begitu juga ya ada banyak mungkin kekurangan di dalam kita melaksanakan salat yang 5 waktu tersebut. Dan begitu juga dengan maghrib. Ada pun salat maghrib ini rawatibnya disebutkan oleh hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, baik itu hadis dari Ibnu Majah, begitu juga dengan Abu Dawud dan An-Nasa'i yang menyampaikan bahwa maghrib ini adalah salat sunnah 2 rakaat ya, yang mana tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ya, yakni salat yang mana dikerjakan di ba'diyah maghrib ya. Jadi salat ba'diyah maghrib, jadi setelah salat maghrib, sehingga qabliyah maghrib tidak termasuk di dalam rawatibnya, hanya ba'diyahnya ya. Jadi ba'diyah maghrib ini Ibnu Umar mengatakan ya, disebutkan sebelumnya bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat sunnah ini juga ya, selain subuh ya, bacaan yang sama yang dibaca sebelum bacaan ayat yang dibaca ya tatkala salat qabliyah subuh itu sama dengan ba'diyah maghrib ya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkannya. Jadi rakaat pertama apa yang dibaca salat al-kafirun, lalu yang kedua rakaat kedua apa al-ikhlas. Jadi al-kafirun dengan ikhlas. Begitu juga dengan maghrib, ternyata bacaannya sama. Rasulullah SAW itu tidak pernah, dan bahkan salah seorang sahabat mengatakan itu aku ya sering mendengarkan Rasulullah SAW berulang
tidak pernah menghitung bahwa berapa kali aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, membaca ya, surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas ya, ketika melakukan salat 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, jadi beliau sudah tidak terhitung, agak terhitung sampai Ibnu Mas'ud. Saking Rasulullah SAW senantiasa membaca 2 surat ini, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di qabliyah subuh dengan ba'diyah maghrib. Maka Mahmud bin David meriwayatkan Rasulullah SAW mendatangi Bani Abdul Hasal. Ya, jadi beliau mendatangi Bani Abdul Hasal. Beliau menjadi imam tatkala itu. Ya, tatkala salat maghrib di tengah-tengah Bani Abdul Hasal ini. Setelah salat beliau bersabda, lakukan ya 2 rakaat ini di rumah kalian. Jadi Rasul mengatakan lakukan 2 rakaat ini di rumah. Kalian maksudnya adalah ba'diyah maghrib setelah melaksanakan salat maghrib. Allahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Insyaallah kita coba mulai salat maghrib, nanti insyaallah isya. Juga salat yang tidak muakkad, termasuk yang tidak muakkadnya. Ya, itu juga nanti insyaallah yang baik. Silakan. Ada sholat itu nggak qobliyah isya? Kenapa? Qobliyah isya. Ada nanti pembahasannya pekan depan. Nanti namanya bukan muakkad. Sabar. Ustaz, kewajiban kita itu kan ada kita menghormati masjid, masjid. Kalau kita di masjid, berarti kan kita menghormati masjid. Kalau misalnya di musola, apakah juga diharuskan menghormati musola sunat musola gitu ya. Musola. Terus ada juga kan kalau di kampung-kampung kan ada musola besar tapi digunakan bisa digunakan sama biasa digunakan juga tinggal pada hukumnya seperti apa? Salat tahiyatul masjid di musola gitu. Boleh enggak gitu ya? Ada enggak gitu? Ya, ada enggak. Baik, kembali menarik tentang pemahaman kembali tentang salat sunnah. Kembali lagi, jangan sampai memberatkan diri, jangan sampai memberatkan diri kepada hal-hal yang sifatnya sunnah. Kecuali tadi ya, ditanyakan sama kawan, apakah ada salat qabliyah isya? Ingat, muakkad. Ada kata muakkadnya. Ada muakkad wa ghairul muakkad. Mana muakkad? Menemukan. Hah? Menemukan itu ya. Muakkad itu yang di Iya. ya, Ada yang makan ada yang ya, ada ghairul muakkad. Akan tetapi Rasul juga ada dalilnya nanti insyaallah itu masih panjang pembahasannya karena saya cukupkan di sini karena nanti panjang dia di pembahasan insyaallah di pekan depan. Itu juga Rasul walaupun dia ghairul muakkad ya tidak disebutkan tadi seperti hadis Ibnu Umar mengatakan aku tidak pernah meninggalkan menghafal Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan tentang salat sunnah rawatib itu ada 10 rakaat. Jadi disebutkan adalah hadis pertama itu qabliyah subuh 2 rakaat, ba'diyah qabliyah subuh 2 rakaat. Kalau ba'diyah ba'diyah daripada zuhur, qabliyah zuhurnya 2 rakaat, ya, baru asal yang dilewatkan keduanya tidak ada. Langsung ba'diyah isya maghrib dengan ba'diyah isya. Nah, tetapi dari yang lain ada yang mengatakan yang makanya di sini malah nanti ada kebiasaan Rasulullah SAW. Tinggal kita mengambil saja jalannya. Makanya tidak bisa kita mengatakan oh ini bid'ah, ini enggak ada, ini tetapi ada kebiasaan Rasul. Dan kembali lagi ya catatan yang terpentingnya jangan sampai ya pembahasan sebelumnya. Kenapa salah sunnah itu Rasulullah SAW kesimpulan para ulama yang mazhab dan beberapa ulama yang lain itu lebih baik dikerjakan di rumah. Salah satunya apa? Kemarin menghindarkan dari sifat riya. Banyak orang sholat sunnah panjang-panjangin, lama-lamain, ya. Padahal salah sunnah itu Rasulullah kebanyakan mengerjakannya dengan cepat. Tapi beberapa kesempatan juga ada yang lama, gitu ya. Ada yang lama termasuk tadi, ya, yang tadi sholat zuhur,
ya tatkala ruku sujud beliau benar-benar sempurna dan seterusnya ya. Nah, di sini menghindarkan daripada riya. Tapi kembali lagi, jangan juga menjadi fitnah. Wah, itu bapak kalau masalah ruqyah dengan Ba'abadiyah di masjid, di musola, langsung pulang aja. Ya, imam salam selesai zikir mau ke salat. Ba'diyah di masjid musola. Nah, jadi fitnah juga karena banyak jamaah yang belum ngaji. Tahunya dia selesai sholat wajib ada kok beliau dan Ba'diyah. Jangan jadi fitnah juga. Gitu. Nah, itu harus hati-hati kita. Maka itulah seorang alim ketika dia memahami tentang hukum fikih, memahami seperti itu, melihat juga kondisi masyarakat. Jangan kita mentang-mentang sekarang ini paham, ngerti sampai kampung nanti itu kan lebih utama kan dulu udah bagian dulu. Assalamualaikum zikir bentar, selesai ini salaman pulang. Jadi fitnah mah. Ini Pak Afif udah lama di Bekasi, sekarang berubah ya. Dulu sholat pagi-nya kalau selesai sholat kalau di masjid itu selalu di masjid, sekarang kalau mau sholat gitu. Jangan udah alirannya beda. Jadi fitnah. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Maka di dalam usul fiqh ya tentang bagaimana mengutamakan ya kepentingan daripada umum. Ya, tapi jangan sampai ya mengalihkan atau menyebabkan hal itu ya keluar daripada aturan-aturan syariat. Ya, jadi mementingkan dulu kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Gitu ya. Nah sehingga tatkala kita masuk ke dalam masjid yang namanya tahiyatul masjid atau masjid ini adalah menghormati masjid. Apakah musola bagian daripada masjid? Kalau ditarik dari hadis Rasulullah SAW yang lain, ya, tatkala ini kita berbahas tentang Baitul Maqdis ini. Ya. Ini hadis ini tatkala Rasulullah SAW menyampaikan, ya, berapa tahun Baitul Maqdis itu dijadikan kiblat? Berapa lama? Nah, ini tentang Palestina, lagi-lagi kuning, lagi hangatnya. Berapa lama? Seperti berita tentang salat. Berapa lama? Nah, nanti kita kasih PR aja ya. Ada berapa tahun dan berapa bulannya, berapa minggunya. Ya. Jadi langsung diperintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, fawalli wajhaka ila Masjidil Haram. Maka pindahkan ya arah kalian menyembah atau salat itu ke Masjidil Haram. Dan ingat, Baitul Maqdis itu adalah ya masjid kedua yang dibangun oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas permukaan bumi. Jadi yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Baitul Maqdis. Ya. Dan itu kenapa kemuliaan di dalam Baitul Maqdis itu ada. Ya. Makanya ada salah satu bisa insyaallah nanti bisa kita sedikit membacanya. Ya, kita selingin supaya ada penghayaan kita. Ya, kitab Arba'una fil Baitul Maqdis, hadis Arba'in, ya hadis Arba'in ya 40 hadis yang menerangkan tentang kemuliaan Baitul Maqdis. Ya, jadi itu kenapa Baitul Maqdis itu dimuliakan dan sangat dikondisikan. Dan kondisi sekarang di sana baik di Palestina dan begitu juga dengan orang-orang Yahudi sampai hatta yaumul qiyamah itu yang di Gaza dan orang-orang Palestina tidak akan bisa hijrah, tidak akan hijrah karena Al-Quran sudah berbicara, tidak akan keluar. Dan begitu juga orang-orang Yahudi tidak bakalan menyerah dengan itu. Ya, jadi sampai nanti turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ya, Arba'una Palestiniyah. Nah, nama kitabnya Arba'una Palestiniyah. Kenapa bumi Palestina itu? Jadi Israel itu tidak ada, yang dikenal itu Palestina. Yang ada itu dulu itu Palestina. Maka ada kitab namanya Arba'una Palestiniyah. Ya, jadi ada 40 hadis yang menerangkan keutamaan bumi Palestina yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Salah satunya tadi ditanyakan sama ini, kenapa tatkala di wajhnya ila Masjidil Haram. Tatkala diberitahu Allah Subhanahu Wa Taala setelah dari Baitul Maqdis sebagai kiblat pindahkan ke Masjidil Haram, maka Rasul mengatakan sesungguhnya kalian
sholat di atas permukaan bumi ini, semua permukaan bumi ini merupakan masjid. Karena asal katanya sajadah yasjudu sujud itu di mana saja menjadi masjid. Tapi dikhususkan tentang hadis tentang tahiyatul masjid itu hanya diperuntukkan di masjid yang ada bangunannya. Karena tempat kita itu Rasulullah SAW berada di Masjidil Nabawi. Maka itulah dalam hadis itu tentang Rasul menyampaikan tentang hadis tahiyatul masjid. Tatkala di musalla ya tidak. Ya sama dengan syuruk tadi. Hadis khususnya di mana? Etikanya di musalla atau masjid? Di masjid. Ya. Tapi tatkala ada misalnya kajian di sini sampai dari waktu syuruk, etika boleh ke musalla dipakai etika? Boleh. Kalau menariknya dari maknanya semua hamparan bumi ini adalah masjid Allah Subhanahu wa taala, maka musalla juga termasuk masjid. Tempat kita sujud di rumah, di hutan, di kebun, di mana tempat kita sujud itu adalah masjid. Gitu ya. Jadi kembali tatkala ada salah suruh di sini mengaji boleh kok. Karena kita itikaf niat dari awal dan seterusnya. Nah, tetapi kembali lagi ada pengkhususannya. Ada yang menyebut nama masjid, ada yang menyebut hal-hal yang ada tempat-tempat yang memang dikhususkan. Maka salah satu hadis yang mana memuliakan Baitul Maqdis ini ya tadi ya bahwa dia merupakan kiblat pertamanya umat Islam tatkala mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merupakan juga masjid kedua yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di sini hadisnya yang menerangkan tadi jadi PR ya saya sampaikan. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu masjidin wudi'a fil ardi awalan. Ya, dari Abi Dzar Allah Subhanahu wa taala beliau yang berkata qultu ya Rasulullah. Ya. Jadi Abi Dzar ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya, qultu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala al-masjid, beliau mengatakan Abi Dzar ay masjidil wudi'a fil ardi awal. Ya Rasul, masjid apa yang paling pertama dibangun di atas permukaan bumi ini? Maka Rasul menjawab, Al-Masjidil Haram. Yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram. Faqultu ya Rasulullah, thumma ay? Maka dia bertanya lagi, lalu masjid mana lagi? Qala thumma Al-Masjidil Aqsa. Lalu berikutnya adalah yang dibangun adalah Masjidil Aqsa. Qultu kan kana bainahuma? Ya. Abi Dzar tidak selesai sampai sana. Berapa jaraknya pembangunan pertama Masjidil Haram, lalu Allah membangun kembali Masjidil Aqsa yang kedua. Maka Rasul mengatakan qala arba'una sana, jaraknya 40 tahun. Jadi pertama Masjidil Haram dibangun, 40 berikutnya baru Masjidil Aqsa. Thumma haythuma adrakatka as-salatu fadhalli wal ardu laka masjid. Nah, ini sebagai dalilnya. Ya. Maka kemudian di mana saja kamu menjumpai ibadahnya waktu salatlah, dan bumi adalah masjid bagimu. Ya, jadi bumi adalah masjid bagimu. Nah, di sini jangan Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita pura-pura enggak tahu tentang Masjidil Aqsa. Maka ada hadis Rasulullah hadis Al-Bawani. Ya, salah satu seorang muslim itu harus mempunyai niat. Walaupun dia meninggal nanti nggak sampai niatnya bernazar untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Itu salah satunya. Rasul yang mengatakan seperti itu. Maka kita ini harus berniat, walaupun kita nggak sempat, walaupun kita dulu meninggal. Tapi hukumnya kata Rasulullah SAW itu seorang muslim itu harus berniat bisa sholat di Masjidil Aqsa. Dan ada ketemu keutamaannya dengan masjid-masjid yang lainnya. Karena nanti kata Rasul juga dalam hadis Al-Bawani ini, ya, di akhir zaman Rasulullah SAW bahkan di nanti tatkala hadis itu Rasulullah SAW dengan jelas lihat tatkala kaum Quraisy, ya, tatkala dulu kaum Quraisy dan begitu juga dari kalangan Yahudi, ya, menanyakan tentang Masjidil Aqsa. Jadi Rasul tidak pernah tahu Masjidil Aqsa, tapi ditanyakan tentang Masjidil Aqsa, langsung malaikat diwahyukan Allah. Jadi Rasul langsung dengan mukjizat itu melihat gamblang ya Masjidil Aqsa. Langsung beliau terangkan, tatkala dites apa tentang Masjidil Aqsa ya Muhammad, bagaimana dirinya ini dan seterusnya.
Allah langsung memberikan wahyu dan melihatkan Masjidil Aqsa dengan terang benderang ya kepada Rasulullah SAW. Ya, langsung dirincikan, dijelaskan dan seterusnya. Dan bahkan ya ketika itu juga beliau melihat bahwa beliau akan menjadi imam yang nantinya ya tatkala salam ya di dalam hadis juga diterangkan, nanti insyaallah bisa kita baca ya tatkala imam Rasulullah SAW dipilih menjadi imam di belakangnya semua para nabi dengan malaikat ya tatkala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum salam ya salah seorang nabi menyampaikan kepada Nabi Muhammad ini Malik menjaga neraka. Sebelum Rasul beri salam kepadanya, sebelum Rasulullah menoleh, Malik duluan langsung memberi salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kenapa dalam surah hadis dikatakan nggak ada orang yang pertama masuk dalam surga, Ridwan itu nggak izinin sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk duluan, baru yang lain, baru siapa orang tersebut. Maka Al-Aqsa ini adalah sesuatu mulia Palestina ini tidak bisa kita lupakan di dalam sejarah di dalam kondisi kita. Kemarin sempat beredar di beberapa video lama sebelumnya, tapi di lagi seorang ustaz yang menyampaikan bahwa saya pernah masuk ke Israel. Dia menyebut nama Israel saja itu sudah di dalam sejarah yang dia baca itu sudah salah kaprah. Karena tidak ada Israel. Harusnya dimengatakan Palestina, lapis 5 dan seterusnya. Tidak ada Israel. Karena yang ada itu Palestina. Gitu. Kalau berikutnya menyampaikan jangan hati-hati berdonasi ini dan seterusnya. Pemahamannya dalam konteks itu semua banyak. Padahal saudara-saudara kita di sana banyak sekali. Ya, yang jalurnya dari Yordan, jalurnya dari Mesir, ya, dan seterusnya. Bahkan kita juga mempunyai hubungan diplomatik dengan Palestina dan Indonesia sejak awal dari dulu tidak ada. Dan tidak boleh di dalam undang-undang kita ya mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya negara yang pertama yang mendeklarasikan mengakui kemerdekaan Indonesia ya Palestina. Karena yang Palestina adalah sebuah negara yang kuat. Dan bahkan ya Sultan Mahmud II ya yang bapaknya Al-Fatih ya yang membebaskan Konstantinopel Turki ya itu beliau yang mengatakan kalau orang-orang Yahudi diminta tanah ya awal-awal didirikannya negara Israel sehingga ditaruh ya, maka beliau mengatakan sampai darah penghabisanku ya selama hidup tidak akan sejengkal pun segenggam tanah Palestina pun akan diberikan kepada orang-orang Yahudi ya nah, mereka akan membangun sebuah negara. Dia mengatakan tidak, kami akan hanya patuh kepada Kesultanan Ottoman atau Ottoman tidak dari tahu sejak awal karena gambar kalau lihat bintang Daud ya itu lalu ada gambar garis kiri kanan itu sudah ketahuan maknanya itu adalah sungai Nil di antara sungai Nil dan Efrat di antara Mesir dengan mana Efrat di mana? Sungai Efrat di mana? Ya, di antara Sungai dan Yordan. Jadi di antara Yordan, Mesir, nah itu bintang Yazid. Itu maknanya garis atas bawah itu. Jadi mereka akan membunuh saya. Gitu, ya, jadi ini yang menjadi hal yang harus kita lepas dari kita seperti itu. Ya, jadi jangan sampai terpengaruh dengan ada media yang sering mengatakan memberikan pola bahwa apa namanya Hamas melakukan teroris dan seterusnya. Hamas itu resmi dia adalah apa namanya tentara atau daripada apa namanya bagian negara. Apa yang terjadi di Al-Quds di Al-Aqsa walaupun jaraknya jauh dengan jalur Gaza yang langsung reaksi karena memang dia masih kesatuan karena daerah-daerah yang sudah dikuasai atau penduduk besar ilegal itu yaitu yang sudah dibangun sengaja bangun rumah sengaja dan seterusnya diusir pelan-pelan orang-orang Palestina gitu ya. Jadi kita harus belajar sejarah tentang Palestina itu harus ya, karena di sana juga apa namanya konteksnya kita harus membedakan juga antara Yahudi dengan Israel Zionis ya. Jadi harus dibedakan juga ya. Jadi Zionis ya dari orang-orang Israel
ataupun orang-orang yang teksnya secara umum orang-orang Yahudi yang mempunyai agama samawi dengan Kristiani yang ada di sana itu berbeda kedudukannya. Makanya harus kita bedakan antara Zionis dengan Israel sendiri. Baik, seperti itu. Insyaallah ada yang lain. Pak Ustaz, Ya. ini nanya yang lain Pak Ustaz. Mau nanya ini, hukumnya untuk asuransi jiwa gimana Pak Ustaz? Boleh nggak asuransi jiwa ini? Jiwanya di asuransi itu. Iya. Jadi tentang asuransi, ya. Jadi kalau kita sudah memang di instansi, kembali lagi hal berkaitan sudah kerja, kantoran dan seterusnya, biasanya semua diasuransikan, ya. Baik mobil, rumah, sesuatu berharga, bahkan hidupnya pun diasuransikan gitu. Nah, kembali lagi kalau konteksnya ada dari pengambilan daripada asuransi itu sendiri, ya kalau dia berkaitan tentang ada unsur ribanya, kembali lagi kalau konteksnya ada unsur ribanya, sudah masuk ke dalam hal yang riba. Ya, kembali lagi sebenarnya kita tidak bisa tolerir dengan riba. Kembali lagi karena di dalam Al-Quran sudah jelas, ya, orang yang mengerjakan riba itu sudah menentang untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, cuma masalahnya sekarang kita diojok-ojokin, dipaksa-paksain untuk masuk ke dalam riba tersebut. Sama dengan konteksnya manual, tatkala kita mau beli mobil, mau beli motor, kita mau cash, ya kan? Biasanya dipersulit, ya, dipersulit gitu kan? Atau ada konteksnya. Nah inilah sejauh misal kita di Indonesia ini, tatkala kita mau membayar, misalnya telat karena penalti, telat membayar karena penalti, mau melunasi di awal supaya cepat lunas pun itu kena penalti, ada dendanya juga. Gitu. Itu yang menjadi permasalahan sekarang. Nah inilah bisa diselesaikan seperti itu dengan kekuasaan. Jangan sampai kita mohon maaf nanti berdoa itu jangan sampai golput, ya, karena golputnya kita itu diambil suara sama orang yang tadi yang nggak benar bikin peraturan dan seterusnya. Jadi kalau ada unsurnya ribanya arahnya ke sana, ya asuransi dan seterusnya itu. Nah konteksnya bahwa sebenarnya di dalam Islam itu dikenal itu sebenarnya bukan asuransi, akan tetapi mawaris. Ya, jadi ada pembagian yang memang sudah diatur di dalam Al-Quran, jadi itu juga diatur oleh Rasulullah SAW dan dipertegas oleh para ulama. Nah sehingga mawaris ini bagian sebenarnya daripada asuransi kematian, asuransi diri kita. Dan kalau meninggalkan harta sudah ada bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Laki-laki dapat sekian, ibunya sekian, bapaknya istri sekian, dan seterusnya. Nah, sehingga ini menjadi bagian dari kita. Kalau kita condong kepada sana, boleh sebagaimana kita disampaikan tadi, memang mau tidak mau kita harus menghindari. Tapi kembali lagi pertanyaannya, kalau nggak pakai kredit dan seterusnya, kita kapan punya rumah, kapan punya mobil, kapan punya motor, kapan punya ini. Tapi kalau saya pribadi, kalau selama masih bisa cash, masih bisa menghindari hal itu, sebisa dan semaksimal mungkin itu dihindari. Ya, sebisa dan semaksimal mungkin itu dihindari. Nah sekarang kan sudah ada bank yang syariah, katanya syariah. Ya, tapi konteksnya yang awal syariah yang paling bisa mengkondisikan mungkin di dalam akadnya saja yang mungkin agak sedikit berbeda. Tapi kalau saya boleh menyarankan, ada salah satu yang memang mencetuskan syariah awal itu yang muamalah yang masih murni, ya, bank muamalah. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan memang tatkala kita telat membayar kena penalti. Tatkala kita melunasi awal supaya berlarut-larut, ya, dengan cicilan 3 tahun langsung diakumulasi saja, saya bayar sekarang di tahun kedua, itu kena penalti juga, kena denda juga. Justru orang akan harusnya dikasih bonus gitu kan, bisa reward gitu karena melunasi sebelum jatuh tempo. Tapi kena penalti, itu aturan nih. Jadi kalau misalnya ini, ya tinggal
kami kembali lagi kan sebagaimana hadis Rasulullah SAW dengan dirham dengan dinar. Karena memang kembali nanti dunia ini akan menguasai di zaman Rasulullah SAW, itu semua harga emas itu tidak akan pernah berubah dan tidak akan turun. Terus uang itu akan turun terus masing-masing negara. Tapi yang namanya emas, ya baik dalam bentuk koin, dalam bentuk ini dan untuk tukar dan seterusnya itu tidak akan pernah anjlok. Maka beberapa negara-negara yang maju seperti Amerika dan sudah mulai melirik sekarang. Negara-negara Eropa itu sudah mulai melirik tentang apa namanya sebagai alat tukar untuk bisnis tukar untuk emas. Karena dia nggak turun harga, justru makin naik dan seterusnya. Maka ada hadis tentang dinaran, dirham dan seterusnya yang dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tidak belajar daripada wahyu, ya, karena memang kita adalah merupakan bagian daripada wahyu. Jadi kalau pribadi saya, ya sebenarnya untuk apa namanya asuransi yang untuk kejiwaan dan seterusnya. Tapi memang kembali lagi ya penting juga, gitu. Seperti mobil, tabrakan ada asuransinya, ada komplainnya, apa penting kan. Nah, cuman yang menjadi komplainnya sama dengan sempat kemarin tentang BPJS, ya, sehingga yang memberikan apa namanya wewenang di sini kan MUI, sehingga MUI mengatakan BPJS itu halal, boleh, ya sudah, ya, karena dia istilahnya lari kepada apa namanya tatkala tidak mampu ya bisa dibantu, tatkala yang mampu bisa menggunakan itu dan seterusnya. Jadi subsidi silang istilahnya gitu ya. Akan tetapi ya secara praktiknya nggak bagus juga. Ya maaf, banyak kasus-kasus orang yang melahirkan dengan sesar BPJS itu banyak yang nggak selamat. Ya, berbeda perlakuannya tatkala dia sesar ibu dengan biaya sendiri. Ya mohon maaf karena saya berinteraksi dengan beberapa pedagang juga. Ada waktu itu pedagang keliling ayam, ya pakai sesar dengan ini, ya meninggal istrinya. Ini banyak karena jahitannya nggak benar, kadang serampangan ininya. Tapi tatkala bayar nominal pribadi bagus pekerjaannya. Gitu. Nah begitu juga dari komplain-komplain yang lain, kita dikasih obatnya yang apa? Ya obat generik yang ukurannya nggak ada harga gitu ya, yang batasnya seperti itu harus bayar sekali lagi. Jadi dalam batasnya dia halal, tapi penerapannya terkadang yang berbeda menzalimi, tidak bayar. Nah ini yang harusnya sebenarnya. Maka kembali lagi kepada pemerintah MUI yang mempunyai wewenang untuk hal itu. Kalau asuransi yang penting, kalau menurut kita ya silakan. Kalau sudah ada fatwa yang membolehkan, kita fatwa silakan. Ya. Tapi kalau sudah ada unsur ke arah riba, nah ini yang harus hati-hati dihindarkan, jangan sampai ke terjadi masalah. Allah dan Rasul. Kalau asuransi, kalau secara individu kita bisa menghindar. Cuman kalau secara di pabrik itu kan peraturannya. Pabrik dan perusahaan, kalau itu akarnya nggak bisa, karena akarnya perusahaan. Iya. Nah, kita jadi objek itu, otomatis ikut pasti. Dan yang akar kan perusahaan. Itu tentang asuransi. Saya ingin bertanya tentang sholat fardu. Jadi pernah waktu itu pulang kampung ya, imamnya udah sepuh, sholat zuhur itu 3 rakaat. Terus subhanallah kan nggak dengar Ustaz ya. Nah ini ada 3 Ustaz. Yang pertama ikut salam selesai udah. Yang kedua dia nambah sendiri rakaat keempat. Dan yang ketiga dia ngulang sholat lagi. Itu yang salah mana? Ya. Jadi yang pertama selesai, yang kedua imam dengan kamu sendiri-sendiri ngulang lagi, nambah sendiri-sendiri gitu. Dapat ini kamu. Terus yang ketiga ngulang semua sholat. Ya. Jadi tatkala ada imam yang salah tatkala sholat, ya. Nah, mengingatkan itu, ya ini pentingnya kembali lagi. Jadi 3 orang paling minimal di belakang imam, ya itu minimal sudah paham, mumayyiz, paham tentang salah, tentang benar dan seterusnya. Nggak boleh anak kecil, ya nggak boleh ya belum balik dan seterusnya. Sehingga nanti kalau terjadi kesalahan rakaat, terjadi kesalahan yang lain,
itu bisa mengingatkan. Jangan sampai nanti kesalahan bacaan, imamnya salah, semua Allah, ya. Ribut satu masjid, subhanallah, bingung imamnya, apa yang salah kan? Jadi kalau sudah satu orang yang di sini belakang ini sebagai pemangkunya aman, apalagi kalau menegur bacaan yang salah. Wah, apalagi yang dibaca adalah surat yang umum yang dihafal oleh orang lain. Semua satu masjid menegur itu, bingung. Imamnya mulainya dari mana? Nah, jadi yang benar itu adalah tatkala kita menegur, ya, menegur itu, ya, tatkala satu orang atau dua orang yang bisa memang diberikan amal. Yang sudah tadi di belakang imam itu, ya kita di belakang ini kalau memang sedang dengerin, udah biarin. Ada yang ini, jangan ikut-ikutan juga. Nah kalau kasus seperti tadi, ya, tatkala ada kesalahan di dalam rakaat misalnya kurang dan seterusnya, sesuai dengan dalil yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW itu oleh para sahabat, bahkan menyadar Rasul udah ngobrol dan seterusnya, ternyata ditegur rakaatnya salah atau rakaatnya kurang, langsung seketika itu ya Rasulullah SAW itu menambah. Ya begitu juga dengan makmum ikut menambah rakaatnya dengan takbir dengan rakaat tadi, lalu ditutup dengan sujud sahwi. Nah ini pentingnya seorang imam. Maka asyuratul imam kembali lagi sekali lagi bukan yang disebutkan, bukan yang dituakan, tapi yang pertama itu adalah apa? Yang hafalan yang paling banyak, yang paling bagus bacanya, dan yang kedua, syarat yang kedua paham tentang ilmu fikih, ilmu hadis. Baru berikutnya adalah orang yang dituakan. Ya, jadi kembali lagi, walaupun kita sudah berbicara atau misalnya dia lupa, kita guru imamnya. Tapi kalau imamnya tadi pemahaman itu terus marah, kan merasa kayak itu yang repot, gitu ya. Makanya ini kan ada kaidah yang mengatakan, di dalam mazhab Syafi'i, ya, harus bapak paham dan ngerti nih. Di dalam mazhab Syafi'i ada kaidah yang mengatakan seorang qari, ya, seorang qari menjadi makmum terhadap di depannya adalah orang ummiyin, maka sholat seseorang qari itu nggak sah. Apa maksudnya? Bacaan seorang makmum, dia jadi belakang, jadi makmum. Ternyata bermakmum kepada imam yang ummiyin, bacaannya jelek, nggak ngerti paham hadis, nggak ngerti tentang hukum fikih dan seterusnya. Dia yang di belakang menjadi makmum itu berdosa, nggak sah imam sholatnya. Yang seorang yang ahlul ilmu tadi, seorang yang hafiz tadi, karena dia membiarkan yang menjadi imam itu adalah orang yang tak paham, yang bacaannya jelek. Makanya mana ibu bapak kalau nanti misalnya di rest area, terus di di tempat kerja, sholat, kalau memang sudah ada biasa kita memang tahsin, belajar Quran, ikut ngaji, paham aku sholat jarawatib bagaimana ininya, syarat-syaratnya kita tahu, mana yang membatalkan dan seterusnya. Jangan biarin orang yang nggak ngerti paham soalnya langsung masuk. Ya mohon maaf, kalau bapak yang di sini merokok ya silakan merokok. Kalau saya nggak merokok, gitu. Saya nggak merokok. Udah dia merokok sehari ini udah baunya kasihkan gigi, terus nggak paham tentang fikih, kayak ini bacaannya serampangan, dia jadinya bapak jadi makmum di sana. Waduh, repot udah, gitu ya. Nah, tatkala misalnya salah jahar ditegur, bacaannya salah, muter lagi, bablas saja terus, lanjut gas ke, gimana? Nah makanya pentingnya lah, ya kita udah maju saja di sila, jangan khawatir. Maka kalau kita lihat di belakang, ya biasanya ya orang yang ahlul ilmu itu nggak mau sama-sama tatkala dia merantau itu langsung ditunjuk menjadi imam. Pasti mundur belakang anak muda yang paham hukum fikih dan seterusnya. Tapi kalau ada sudah mohon maaf, dengan bedanya jumlah mungkin buat tadi, ya. Yang sama dengan kemarin ketika saya pergi ke Kalimantan mengantar anak saya di Sulaiman Turki itu, yang beasiswa Turki. Itu kan saya pakai kapal laut 2 hari 2 malam. Alhamdulillahnya luar biasa kapalnya, laut, yang namanya kapal KM Laut. Itu luar biasa. Ya, dari dan itu diumumkan salat zuhur, salat subuh. Sekarang kondisi kita berada di sini,
Ya, kiblat itu menghadap berapa lintang, segala serong ke sini dan posisi kapal jadi serongnya. Jadi kiblat itu berubah terus selama 24 jam itu. Makanya bagus juga di dalam masjid di kapal itu, masjidnya lumayan besar, ya, ukurannya mirip segini. Jadi sebelah sana kiblat ada petunjuk kiblat di sini. Kalau ada kiblatnya pihaknya menghadap sini, udah kiblatnya di sini. Jadi mengikuti, jadi kotak itu udah kiblat semua ya. Jadi sesuai dengan arahan daripada dari. Jadi ada ketika salat maghrib pertama, saya berangkat maghrib, salat isya waktu itu, ya. Karena berangkat maghrib, saya kebetulan tidak salat di pelabuhan, langsung di Jakarta, isya di kan, langsung setelah sholat dengan beli yang masuk, udah tua, pakai celana, pakai baju kaos. Benar, karena saya masuk, telat ya, udah berangkat bacaannya dan seterusnya, ya penutupnya bismillah ya dengan sholat sunnah gitu. Ya selesai besoknya subuh ketemu lagi, udah pakai ini dia, udah pakai haji, terus pakai jubah gitu. Yang jadi imam yang bisa ini, pikiran nungguin dia. Nggak ada malah pikiran dia akan ditunjuk lagi jadi imam. Ternyata teman-teman tabligh yang lain kan banyak teman-teman yang alhamdulillah bacaannya bagus-bagus, hafal yang bagus. Ternyata dia alhamdulillah selamat juga kita di belakang. Jadi seperti ini yang kadang harus kita hadapi. Ketika kita musafir, ketika kita berada di rest area dan seterusnya. Kita apa tampil, nggak biasa jadi imam, bacaannya bagus. Ketimbang nanti, nah kira yang nggak benar jadi imam, dan kita jadi makmum, dan gerutu kita dan bacanya kalau ini, nggak boleh, ya, dan salah dan seterusnya gitu. Boleh berfaedah, nah itu yang kita jelaskan kemarin. Boleh, kita keluar dari jamaah. Kalau sudah kesalahan yang fatal, yang menurut kita itu sudah pemahaman kita ngaji, terutama suratul Fatihahnya acak-acakan, hurufnya udah berubah, bukan banyak bedanya ya. Hurufnya ada berubah, acak-acakan, berantakan, bikin kita nggak tenang, udah mundur satu kali, munfarid keluar dari jamaah, sholat sendiri, itu lebih baik, gitu ya, itu lebih baik, ya. Karena daripada sholat batal, anda nggak sholat nanti mana, gitu kan? Jadi itu harus diperhatikan. Sama dengan kemarin kita sudah jelaskan. Dan kalau kita dapat wudu, kita berangkat wudu nih, wudu, kita tahu asyurut sihhatul wudu itu tatkala membasuh tangan itu sampai kafai, sampai ke siku. Ternyata tempat wudu kita temukan. Kita wudu dengan orang salah seorang yang kita temukan, ternyata kita temukan orang wudu. Tatkala wudu ternyata wudunya sampai sini, nggak sampai siku. Tiba-tiba tatkala kita masuk ke dalam masjid, dia jadi imam. Udah mundur aja deh. Gimana tuh? Mundur udah, nggak usah jadi sholat sendiri. Atau cari nanti selesai sholat, nunggu ada teman ini bikin jamaah baru. Dari mana sholat biasa? Iya, karena nggak bisa ditolerir itu. Orang udah jelas di sini, ya. Jadi itu yang harus kita hati, ya. Nah, jadi harus perhatikan dengan baik. Kalau sholat nggak bisa di jamaah. Insyaallah seperti itu. Jadi mengangkat seorang imam lagi di musalla muslim itu memang harus sesuai. Ya. Saya bisa mengatakan makanya pada kali Jumat itu datang, ya khatib, ya itu berwudu bagus, jadi khatibnya bagus, keren nyampeinnya. Tapi ketika jadi imam, bacanya jauh. Maka sana banyak acara masjid yang bagus itu khatib dari luar, imamnya ada imam rawatib yang sudah ditunjuk, yang bagus bacaannya dan seterusnya bisa buat nyaman. Baik seperti itu. Sudah. Kalau yang Ustaz gimana? Pak Abdul kasih tahu nih, kalau di sini kadang-kadang di lokasi Jakarta itu ada suatu lingkungan, kita bisa jual di situ, mungkin kontrak gitu. Ada masjid yang imam itu aja. Kalau semuanya ada yang berani memulai untuk sholat sebelum waktu datang, padahal untuk sudah dibaca tadi itu kan. Sebelum dia datang belum sholat gitu. Itu nggak bisa gitu kan untuk intervensi gitu loh. Ada kemana gitu, jauh gitu kan masjid itu tinggalnya. Gimana Ustaz? Iya. Kita perlu juga. Ini kembali lagi makanya ketegasan dari pengurus baik musola ataupun masjid. Nah inilah kembali lagi yang kita angkat menjadi pengurus masjid juga orang yang
paham gitu ya, yang ngerti tentang fikih, tentang muamalah fikul awliyat, fikul ma'arifah, fikih dan amaliyah ya. Ya, jadi harus diperhatikan ya, jadi tidak harus seperti itu, sehingga nanti tatkala berjamaah ada kegiatan daripada ibadah itu bisa tersalurkan dengan baik ya, jadi jangan sampai dari tadi sampai setengah jam imam belum datang tak potong karena makanya ada imam rawatib, ada juga pengganti atau simpenannya gitu yang bisa menggantikan, tidak tergantung kepada satu imam satu orang tersebut. Nah, memang itu harus cuma yang menjadi masalah tipikal kita orang Indonesia ini ya, itu terkadang kalau ditegur itu biasanya banyak nggak terima, itu yang kurang bagusnya. Tapi kalau dia belajar pernah menjadi santri, pernah belajar lah dulu gitu ya, manhaj yang baik gitu ya, dari 4 manhaj itu insya Allah akan guru. Coba aja nanti kalau Jumat nih udah pakai jas, sorban bagus gitu kan ya, dia ini sudah ustaz. Nah, terkira dia menjadi imam, nah kita deketin, mohon maaf ustaz, tadi baca ustaz kayaknya ada yang beliau, langsung marah sih dia, nggak bakalan terima. Kamu baru kecil ya kan, dan seterusnya. Jadi hal ini yang seperti ini yang harusnya. Jadi tetap ada ya, itu lebih utama daripada itu. Tetap kita menyampaikan dengan baik, tidak di tengah masyarakat, di tengah tapi dengan baik. Tapi terkala dia agak senang malah. Ya, terkala dia paham tentang ilmu, dia senang akan ditegur, senang sekali. Gitu ya, karena bisa mengingatkan siapapun yang mengingatkan. Selama konteksnya itu tidak sampai menurunkan menurunkan daripada kekhususan yang ada di masyarakat. Jadi jangan negurnya langsung di tengah orang banyak. Pengeluaran itu tidak baik juga di konteksnya. Ada baik bagus seperti itu ya. Baik, kita cukupkan. Ya sudah mau jam 8:30. Ya, hasilnya katakan saja ya. Ya kalau ini kemalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti Al-Maun Palestini ini kita bacakan ya. Bisa menambah khazanah kita tentang negeri Palestina, khususnya Masjidil Aqsa. Jadi ada 40 hadis, bukan Arba'un An-Nawawi, ada Arba'un Al-Palestini. Jadi dikumpulkan kitab ini 40 hadis tentang kemuliaan Palestina dan Masjidil Aqsa. Jadi ada insyaallah bisa kesempatan kita bisa membacakan dan bisa kita sampaikan insyaallah. Salah satunya yang mungkin sekarang sering Bapak dengar namanya kota di Yerusalem, Bethlehem. Bethlehem ya? Bethlehem. Itu sebenarnya tahu nggak Bethlehem itu asalnya? Bethlehem itu tahu nggak? Itu dulu ya. Kenapa? Iya, Bet itu rumah. Lahan itu adalah daging. Jadi tempat penyembelihan dulu, tempat kurban, tempat membeli dan seterusnya. Pokoknya tempat inilah pokoknya berkurban dan memotong hewan kurban, hewan-hewan sembelihan. Makanya Bethlehem, Bethlehem. Itu rumah pemotongan. Itu biasanya tuh. Tapi sekarang terkenal dengan Bethlehem, kota Solo yang besar yang termasuk yang baru di sana Jadi intinya baik, kita cukupkan dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina. وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وإخواننا في فلسطين خصوصا في غزة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم
bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas ini. Udah